Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat hebat? Semoga semua dalam keadaan sehat dan semangat. Berjumpa lagi dengan pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan ASPT Bahasa Indonesia bagian keempat, yaitu nomor 17 dan 18. Dengan materi memprediksi kejadian berdasarkan isi cerita dan menentukan keteladanan tokoh. Baiklah, kita langsung pembahasan nomor 17, yaitu memprediksi kejadian berdasarkan isi cerita. Bacalah teks paragraf berikut ini dengan cermat. Di sebuah hutan hiduplah tikus dan beberapa binatang lainnya seperti kadal, ayam, kelinci, dan jangkrik. Tikus itu tubuhnya hanya memiliki beberapa helai bulu saja. Teman-temannya sering memanggilnya botak dan jelek. Tikus sedih sekali merasa diejek oleh teman-temannya. Tikus sudah terbiasa hidup di dalam tanah dan jarang keluar karena banyak diejek. Pada suatu hari, pemburu datang ke hutan. Semua binatang lari tunggang langgang. Namun, dimanapun mereka bersembunyi, selalu dapat ditemukan oleh pemburu. Tikus melihat keadaan tersebut. "Hei kalian, kemarilah. Pemburu tidak akan mengejar kalau kalian bersembunyi di tanah," ucap tikus. "Tidak apa-apa, aku bisa menggali tanah dengan cepat. Pasti cukup untuk kalian semua," ucap tikus. Akhirnya, binatang-binatang tersebut masuk ke dalam tanah yang sudah digali tikus. Dengan rambutnya yang hanya beberapa helai, tikus bisa merasakan keberadaan para pemburu. Setelah pemburu pergi dari hutan, tikus menyuruh binatang-binatang itu keluar dari dalam tanah. Kelinci, ayam, kadal, jangkrik, serta binatang lain merasa malu kepada tikus. Selama ini mereka meremehkan dan mengejek tikus. Namun, hari ini tikus telah menyelamatkan mereka. Untung saja tikus baik hati. Dia tidak pernah dendam kepada siapapun yang telah menyakitinya. Pertanyaan dari soal ini adalah, prediksi yang terjadi pada tikus jika tikus tidak menolong binatang-binatang dari pemburu adalah: A. Tikus masih diejek dan dihina oleh binatang lain. Nah, ini tentu saja tepat. Kenapa? Karena selama ini tikus dianggap binatang tidak berguna dan jelek, sehingga sering diejek teman-temannya. Sehingga jika dia tidak menolong teman-temannya, maka prediksinya adalah tikus masih akan diejek dan dihina oleh binatang lainnya. Akan tetapi karena tikus menyelamatkan teman-temannya, maka tidak akan diejek lagi. Kemudian yang jawaban B, tikus dendam kepada binatang-binatang di hutan. Ini jelas tidak sesuai karena di sini dijelaskan bahwa untung saja tikus baik hati, dia tidak pernah dendam kepada siapapun. Jadi ini B salah. Kemudian C, pemburu bisa menangkap binatang-binatang di hutan. Nah, ini bisa juga ditangkap, tetapi belum tentu juga, masih kurang tepat. Kemudian D, tikus akan merasa nyaman dan tentram hidup di hutan. Nah, ini juga tidak tepat. Maka yang paling tepat jawabannya adalah A, yaitu prediksi yang terjadi pada tikus jika tikus tidak menolong binatang-binatang dari pemburu adalah tikus masih diejek dan dihina oleh binatang lain. Hal ini karena tikus tetap dianggap sebagai hewan yang jelek dan tidak berguna. Kita lanjutkan ke nomor 18, yaitu tentang menentukan teladan tokoh cerita. Bacalah teks berikut dengan cermat. Rino adalah seorang siswa SD yang berasal dari pedalaman Pulau Kalimantan. Keadaan kampungnya sangatlah sederhana, jauh dari kehidupan modern.
akses listrik juga belum tersedia di daerah Kampung Rino. Sejak kecil, Rino mempunyai cita-cita ingin membangun desanya. Setidaknya dengan menyediakan akses listrik mumpuni dan gratis kepada masyarakat sekitarnya. Impian itu terbentuk ketika ia pernah tidak sengaja membaca koran yang ada di sekolahnya. Berita di koran itu membuatnya bersemangat ingin membangun desanya. Di dalam koran itu tertulis tentang potensi air sungai yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber listrik. Ia teringat bahwa di desanya ada sebuah sungai yang alirannya sangat deras. Di desanya juga terdapat air terjun. Rino belajar dengan keras agar harapannya untuk mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi dapat tercapai. Rino akhirnya diterima di salah satu universitas ternama di Indonesia. Di sini, Rino belajar tekun dan mengikuti berbagai riset penelitian dari para dosennya. Hingga saat lulus, Rino kembali ke desanya dan mewujudkan cita-citanya membangun pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Kini, berkat Rino, masyarakat di Kampung Rino bisa menikmati akses listrik. Yang ditanyakan, keteladanan tokoh Rino dalam cerita tersebut adalah A. Keinginan mendapatkan beasiswa. Ya, ini memang betul, Rino punya keinginan mendapatkan beasiswa, tetapi yang diinginkan Rino sebenarnya adalah bukan beasiswa, tetapi yaitu membangun desanya. Dan untuk membangun desanya, dia juga butuh beasiswa, makanya dia juga menginginkan beasiswa. Tetapi jawaban ini masih kurang tepat. B. Sedih ketika di kampungnya tidak ada listrik. Ini tidak disebutkan ya dalam bacaan. Kemudian C. Semangat mewujudkan cita-cita demi kampungnya. Nah, ini yang paling tepat ini. Jadi, keteladanan tokoh Rino dalam cerita tersebut adalah C. Semangat mewujudkan cita-cita demi kampungnya, sehingga dia berhasil mewujudkan PLTA. Jawabannya C. Sedangkan kalau D, keinginan memanfaatkan air sungai dan air terjun di desanya, ini masih kurang tepat karena secara umum bukan hanya itu, tetapi lebih ke semangat mewujudkan cita-cita demi kampungnya. Demikianlah pembahasan soal kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe bagi yang belum, dan share video ini. Semoga bermanfaat dan sukses dalam ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.